Alhamdulillah masih di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman hati semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Teh. Ini dia teman hati yang udah tunggu-tunggu pengen bertanya. Tapi sebelumnya nih, aduh Dek. Siapa? Berkat tausiah Ustaz Solmed dan juga Bunda Yati bisa menyatukan rumah tangga Bang Rio dan juga Mbak Sari lagi. Masya Allah. Oh. Tadi agak jauhan, sekarang udah deket lagi. Ini Swidi. Swidi, panggilan sayang Swidi. Kayak es krim ya Ustaz. Ya sebelum ke teman hati bertanya, silakan Bang Rio untuk bertanya ke Ustazah Yati. Bunda, nanya dong, boleh ya? Boleh ya. Ini Bunda, saya kan stand up komedian, sering pulang malam bahkan pagi gitu. Karena nulis materi lah, kerja gitu. Nah dia ini kadang-kadang suka cemburuan dan curiga yang enggak gitu. Padahal saya kan di luar seringnya ketemu sama Ate kan, nggak ngapa-ngapain juga sama Ate kan. Iya. Tapi dia curiga mulu gitu. Terus kalau saya pulang itu selalu konflik ributnya itu terus gitu. Itu sebaiknya gimana sih Ustazah? Baik, pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah, Kompas TV yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang hadir di sini, keluhan Mas Rio ini bisa jadi juga terjadi pada suami-suami yang lain. Pulang udah capek, memang pulangnya agak telat biasanya, yang sering bikin emosi dan cemburu itu ya. Nah, marah itu adalah luapan dari rasa cinta. Emosi hanya mengemasnya dalam bentuk kemarahan, apalagi kecurigaan. Jadi kalau istri nggak curiga, nanti suaminya malah apa? Nah malah beneran gitu loh Bu. Ya. Jadi kalau dicurigai itu bersyukur. Akan tetapi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Suami juga punya privacy tersendiri. Ketika suami pulang telat, berikan alasan kenapa pulangnya telat Mas Rio ya. Karena itu muasyarahnya bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu bukan hanya memperlakukan dengan baik, tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, belum tentu bisa diterima oleh istri yang baik, bisa bersabar dengan baik. Itu muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf bukan hanya kemudian tersenyum melihat kelebihan istri, tetapi juga suami pun bisa bersabar, istri juga bisa bersabar ketika melihat kekurangan suami. Begitupun adanya ketika melihat keterlambatan suami pulang dengan emosi, dengan marah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ibu-ibu udah pasti. Karena suami pulang ke rumah itu menginginkan apa? Kedamaian. Di dalam Ar-Rum 21 apa? Litas kunu ilaiha. Ingat domirnya ha. Jadi berharap suami kalau udah datang ke istri itu dapat ketenangan. Makanya tadi kata Ustadz, berlayar kemanapun pengen cepat pulang. Jadi kalau ada suami keluar di luar rumah nggak pengen buru-buru pulang, ini tanda tanya. Istrinya jangan-jangan bukan orang tapi uka-uka. Karena istri itu memberikan kedamaian. Datang 5 menit sebelum suami datang, tadi pandangannya gimana? Indah. Jadi dia lupa dengan yang di luar. Makan, perutnya pun tidak lapar, tapi karena ada sugesti makanan yang enak betah di rumah. Tapi ketika disambut dengan kemarahan, jangankan suami Ibu, mohon maaf, jangankan suami. Apakah kita nyaman Bu ketika bertemu dengan seseorang dengan emosi? Kata Nabi, berapapun permasalahan, la taghdab lakal jannah, kata Nabi. Jangan dengan emosi, dengan menahan emosi masuk surga kamu. Ya, tidak ada masalah selesai dengan kemarahan, apalagi berhadapan dengan suami. Gampang Bu sebetulnya menaklukkan suami. Ibu mau tahu? Mau, tapi tidak usah di depan orangnya. Nanti kuncinya ya. Kenapa? Pasti kalau udah masuk lupa keluar. Bahaya juga ya, masuk lupa keluar ya. Akan tetapi Ibu cipta. Ini tafsirnya luas banget nih, kalau udah masuk nggak mau keluar. Ini tafsirnya panjang nih tuh. Kamarnya wangi semerbak. Ibu-ibu makanya jangan mikirin beli baju mulu sama kerudung. Sesekali Bu beli spray. Spray sudah layu bunga nggak diganti-ganti. Suami nggak ada gairah. Masuk kamar baunya nggak jelas. Nanti pulang dari sini Bu beli kembang. Walaupun begitu masuk kata suami, "Emak kenapa kamu kesambet?" Nggak apa-apa. Yang penting melalui daya pikat insya. Masya Allah. Tadi kata Bunda, saya sama Ustadz lihat-lihatan tadi Ustadz ya. Ini kalau udah masuk nggak mau keluar. lupa keluar. Iya, lupa keluar. Ternyata udah dijelasin Ustadz. Oh, maksudnya betah di kamar. Betah di kamar. Wangi-wangi ternyata. Masya Kirain Allah. malah dipasung, kirain. Dikunciin ya. Dikunci. Digembok. Ternyata enggak, ternyata itu. Itu Bang Rio aman, Bang Rio. Tuh, Mbak Sari tenang aja, Bang Rio itu di luar itu cuma nulis materi ya Bang Rio ya. Iya. Bang Rio,
Ya, nulis Iya, materi gini. doang dia sama Ate mah. Gak ngapa-ngapain. Lagian Mas Rio sama Setia. Ate betah banget lama-lama sih. Teh, berikutnya siapa yang mau Oke, tanya, Teh? ini yang mau bertanya kepada Ustaz Solmed ada Ibu Yulimah. Ibu Yulima, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulimah dari Majelis Taklim Wonosobo. Mohon izin untuk bertanya dengan Ustadz Solmed. Saya masih ingat tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Solmed. Seorang istri yang sudah dicerai oleh suami, yang masih dalam punya masa idah, masih punya kesempatan untuk rujuk kembali, maka disarankan tidak keluar dari rumah. Pertanyaan saya, apakah rujuk itu hanya dengan kedipan mata, kemudian diajak masuk kamar, cari kehangatan ketika hujan lebat, atau masih ada syarat rukun sah untuk rujuk seperti wali, saksi, penghulu, atau mahar? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting memang diketahui supaya jangan sampai mumet. Apalagi sampai cerita-cerita kemana-mana. Gua habis nyerein bini gua. Ini bagaimana urusannya? Nggak ada ilmu. Udah lu kawin lagi, nikah lagi, ulang lagi. Padahal sesimpel itu orang rujuk. Tanpa syarat, tanpa saksi, cukup dengan kedipan. Kalau itu menjadi isyarat, yuk mari jadi rujuk. Cukup mengajak, hayu, bahkan maaf dengan jima, itu sudah menjadi rujuk. Nah, itulah pentingnya ilmu. Bisa jadi ketika saudara mengucapkan talak lalu kemudian tidak tahu bagaimana cara rujuk, yang ada justru jadi aib. Akhirnya kemana-mana ngayap itu berita. Padahal sesimpel itu. Yang penting tadi etikanya. Yang suami jangan kau usir istrimu dari rumah. Yang istri jangan ngambek kau keluar dari rumah. Karena kau masih punya kesempatan dalam masa iddah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Tidak mungkinlah orang bercerai kalau tidak ada persoalan. Tidak mungkin orang mengeluarkan kata talak kalau tidak ada masalah. Maka masalah itu bisa jadi karena kekhilafan, karena kesalahan di antara salah satu pihak, karena keegoisan di antara salah satu pihak. Begitu diberikan tenggat iddah, kita sadar, kedua-duanya menyadari, lalu terjadilah rujuk. Tanpa perlu ada akad nikah lagi, tanpa ada mahar lagi. Cukup tadi dengan isyarat kita mengajak istri kita, bahkan dengan kalimat saya rujuk kamu, itu sudah cukup. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memudahkan urusan kita semua dalam rumah tangga. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu tolong ya Bu ya. Bu, ngambek sama suami pernah? Tolong jangan pernah pancing kemarahan dengan kalimat lu ceraiin aja gue. Lu ceraiin aja gue sekarang. Lakinya bilang, iya lu gue ceraiin. Jatuh. Stop memancing kalimat untuk minta diceraikan. Karena ini bukan barang candaan. Laki emosi, istri emosi. Kalau begini caranya bang, abang ceraiin aja saya. Kata lakinya, iya gue ceraiin kalau lu mau. Sekarang juga jatuh. Hati-hati. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita menganggap pernikahan kita masih benar. Nggak taunya isinya perzinahan seumur hidup. Ini penting saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi Ustadz, penting sekali menjaga rahasia rumah tangga kita Ustadz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Mas Rio, Mbak Sari bahagia terus ya. Amin. Tadi kalau ngambek-ngambek pulang-pulang malam gara-gara ate, ya atenya dimarahin ya. Tapi kan udah kasih nasihat sama Bunda ya, Bunda ya. Oh iya, Masya Allah. Kita memang romantis terus kok. Iya. Biasanya Ini. ngasih terakhir ulang tahun ngasih apa Bang Rio? Hah? Mobil. Mobil. Hadiah dari Mobil hadiah. hadiah. Hadiah dari stand up. Romantis. Mobil hadiah dari Kompas. Bagus. Masya Allah ya. Baik teman hati semua, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.